Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami yang terdiri dari Pitra, Stefani dan juga Tara ingin menjelaskan mengenai Unilever dan juga P&G. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yaitu PT Unilever Indonesia dan PT Procter & Gamble Indonesia Tbk yang merupakan merek perawatan pribadi yang cukup terkenal. Di dunia pun nama Unilever dan P&G itu bukan lagi hal yang baru loh. Dalam pembahasan mengenai perusahaan multinasional, tentu banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk membentuk dan juga memperbesar nama mereka. Salah satunya dalam video ini kami akan membahas mengenai Unilever dan juga P&G terkait strategi marketing mereka dan juga strategi supply chain-nya. Yang pertama dari Unilever sendiri adalah perusahaan transnasional dengan kantor pusat di Inggris yang didirikan tahun 1930. Unilever ini pada abad ke-21 memiliki visi berfokus pada pelanggan dengan misi perusahaan untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Unilever memiliki 13 merek dengan penjualan 1 miliar euro atau lebih dan juga semakin banyak merek kehidupan berkelanjutan seperti Axe, Dove, Rexona dan juga Sunsilk yang memberikan manfaat sosial atau lingkungan yang kuat. Yang kedua adalah Procter & Gamble yang merupakan perusahaan multinasional Amerika yang berspesialisasi dalam produk konsumen yang dibuat di Ohio pada tahun 1837 dan sekarang mendistribusikan lebih dari 300 barang bermerek di lebih dari 160 negara. P&G sendiri memiliki satu tim yang bernama SBU yang merupakan motor penggerak dalam perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas pasar terbesar dan tersukses di perusahaan yang disebut Focus Markets yang menghasilkan sekitar 80% pendapatan dan 90% laba setelah pajak. Kemudian strategi marketing bagian produk mix. Perusahaan Unilever memiliki diversifikasi produk yang sangat tinggi dan juga fokus dikategorikan lebih ke makanan ringan dan manis, minuman, produk kebersihan rumah, serta produk perawatan diri. Kemudian pada perusahaan P&G, mereka memprioritaskan produk-produk yang menurut mereka lebih menguntungkan, seperti produk kesehatan, perawatan diri, perawatan rumah, pakaian, produk kecantikan, dan juga perawatan bayi. Kemudian pada place mix, kedua perusahaan tersebut, Unilever dan juga P&G, memiliki tempat atau saluran distribusi yang sama, yaitu melalui retailer umum dan juga authorized distributor. Lanjut, promotional mix. Perusahaan Unilever memiliki strategi marketing dengan mempromosikannya melalui iklan televisi, radio, media cetak, dan juga online, serta pemasaran langsung untuk klien korporat atau distributor resmi yang berguna untuk meningkatkan citra dan juga kekuatan merek dari Unilever tersebut. Kemudian, untuk perusahaan P&G, mereka menganggap periklanan berfungsi sebagai taktik komunikasi utama P&G dalam menyampaikan detail produk dan juga informasi terkait ke pasar sasaran. Misalnya, perusahaan menggunakan media televisi, radio, media cetak, dan juga media online untuk iklannya. Di sisi lain, pemasar langsung melibatkan komunikasi antara P&G dan juga klien korporat, serta komunikasi antara distributor resmi P&G dan juga klien korporat. Promosi penjualan dan juga penjualan pribadi terkadang diterapkan untuk beberapa lini produk. Bagian pricing mix, perusahaan Unilever memiliki strategi seperti memberikan varian harga yang luas dan juga kompetitif, promosi pembelian seperti diskon, dan juga untuk khusus produk Dove, harga cukup tinggi untuk menyesuaikan dengan kualitas premium merek tersebut. Kemudian untuk perusahaan P&G, mereka memiliki strategi yang hampir sama dengan Unilever, yaitu dengan menyediakan varian harga yang cukup luas dan juga kompetitif, memberikan promosi pembelian seperti diskon, dan khusus untuk produk olay, harga yang mereka tetapkan itu cukup tinggi karena mereka menyesuaikan dengan kualitas premium pada merek tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian kekurangan dan juga kelebihan dari marketing perusahaan Unilever. Salah satu kelebihan dari perusahaan Unilever di pasar global adalah diversifikasi produk konsumen di pasar di seluruh dunia. Kekuatan tambahan perusahaan terletak pada kemampuan Unilever untuk meramalkan cara pelanggan membeli produk dan konsumsi barang. Hal ini memungkinkan mereka untuk memasok produk sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, pengenalan produk Unilever di pasar baru memberikan peluang potensi pertumbuhan penjualan. Kemudian pada kekurangan perusahaan Unilever memiliki lebih banyak pesaing daripada investor lain di pasar global, seperti P&G dan juga L'Oreal.
Perusahaan akan dengan mudah masuk ke dalam kompetisi harga pasif dan perangkap aktivitas penjualan promosi. Peningkatan permintaan konsumen, pengejaran individualisi, dan kebutuhan konsumsi yang beragam di dunia yang berkembang pesat mengharuskan Unilever untuk mempercepat peluncuran merek-merek baru dan merebut kebutuhan konsumen yang segar. Unilever masih menderita keterlambatan produk baru, penelitian, dan pengembangan yang tertunda. Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan juga kekurangan marketing perusahaan P&G. Kelebihannya, perusahaan P&G memiliki merek yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat di mana P&G secara konsisten dan diakui secara luas sebagai perusahaan global terkemuka. Perusahaan P&G memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan. Mereka membuat positioning merek yang kuat. P&G juga bagus dalam kemampuan beradaptasi budaya. P&G juga telah menyiapkan dan memberikan lembar data keselamatan kepada pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk mereka sebelum mereka membeli. Kemudian masuk ke dalam kekurangannya, yaitu perusahaan P&G tidak membuat brand presence kuat di internet dan media sosial, sedangkan online presence semakin penting di masa sekarang. Kemudian pada faktor-faktor keberhasilan, perusahaan Unilever memiliki riset konsumen yang efektif, memungkinkan inovasi yang meningkatkan produk yang sudah ada agar sesuai keinginan konsumen. Kemudian ada juga implementasi strategi perbedaan budaya. Strategi ini berguna diterapkan untuk melakukan penetrasi ke pasar lokal. Untuk perusahaan P&G, mereka memiliki brand dan market presence yang kuat dengan sejumlah besar merek yang kualitasnya terjamin, dan juga jaringan distribusi perusahaan telah berhasil membuat produk tersedia hingga ke daerah-daerah terpencil. Sekarang kita akan melihat strategi supply chain dari Unilever. Strategi supply chain Unilever terdiri dari 3 pokok penting. Yang pertama, strategic supply risk managing. Unilever menerapkan strategi pengelolaan risiko supplier yang baik. Mereka mengidentifikasi siapa saja supplier yang penting atau critical supplier, lalu Unilever menganalisis setiap risiko atau kesempatan yang ada pada setiap supplier tersebut. Yang kedua, collaborative technology. Unilever juga menggunakan teknologi kolaboratif dengan setiap partner dalam rantai pasok mereka. Ini dilakukan untuk memantau pergerakan produk dari awal hingga sampai ke konsumen. Yang ketiga, sustainable supply chain. Keberlanjutan juga merupakan strategi penting dalam supply chain Unilever. Dan Unilever memastikan semua partner juga mengikuti standar dan tujuan keberlanjutan yang sama. Lalu, seperti apakah strategi supply chain yang ada pada Procter & Gamble? Procter & Gamble mengkarakterisasi supply chain mereka dengan resilient digital end-to-end supply chain integration. Jadi strategi supply chain 3.0 perusahaan ini mencakup investasi besar di seluruh bagian rantai pasok untuk mendorong produktivitas dan efektivitas biaya, dengan fokus signifikan pada otomatisasi di dalam pusat distribusi dan gudang Procter & Gamble. Berkat integrasi rantai pasokan dari hulu ke hilir, kemampuan Procter & Gamble di bidang supply chain sangat maju dan berfungsi dengan baik bahkan di tengah disrupsi seperti selama pandemi. Misalnya, dalam menunjukkan kekosongan di supply chain dan menetapkan rencana jauh sebelumnya, atau mengidentifikasi peningkatan permintaan sejak dini dan dengan cepat mengatur inventory. Sekarang kita membahas plus dan minus dari supply chain Unilever. Pertama, kelebihannya. Unilever berhasil menghemat biaya dengan membangun jaringan supplier di seluruh dunia. Ini berhasil mengurangi biaya distribusi dan penyimpanan. Kedua, supply chain Unilever juga efisien dan mampu cepat tanggap ke keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, supply chain Unilever resilient, tahan terhadap resiko dan ketidakpastian. Lalu kekurangannya, supply chain Unilever belum tanggap merespon perubahan pola konsumsi masyarakat global yang semakin beralih ke pembelian digital dari internet. Selanjutnya, plus dan minus dari supply chain Procter & Gamble. Kelebihannya, Procter & Gamble memiliki supply chain dengan jaringan supplier yang lincah dan serba bisa. Kedua, Procter & Gamble
selalu mempersiapkan jalur supplier alternatif jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. 3. Supply chain for Procter & Gamble memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk langsung memecahkan masalah ketika muncul. Lalu kekurangannya, supply chain Procter & Gamble sangat tergantung pada sistem komputer dan sistem informasi. Karena itu, supply chain-nya menjadi rawan terhadap pencurian data, sabotase sistem, dan gangguan cybersecurity lainnya. Lalu, apa saja yang menjadi faktor-faktor kecicilan dari supply chain perusahaan? Pertama, Unilever. Supply chain Unilever berhasil karena mereka melakukan optimisasi dengan data analytics. Kemudian mereka juga melakukan investasi yang besar untuk digitalisasi dari hulu hingga hilir. Yang ketiga, mereka juga berinvestasi di otomasi. Ini demi efisiensi dan juga mengurangi human error. Kemudian untuk Procter & Gamble, yang menjadi faktor-faktor keberhasilan supply chain mereka adalah pertama, mereka juga melakukan optimisasi dengan data analytics dan digitisasi. Kedua, strategi supply chain mereka mengikuti permintaan atau demand dari konsumen. Dan ketiga, mereka juga memiliki supplier base di seluruh dunia hingga bisa responsif dan tanggap dengan cepat. Lalu, apa yang bisa disimpulkan setelah melihat strategi dari kedua perusahaan ini? Kedua perusahaan multinasional ini memiliki strategi marketing dan strategi supply chain yang mirip, namun tetap saja dengan sedikit perbedaan. Yang pertama, dalam strategi marketing, Unilever lebih variatif, sedangkan Procter & Gamble lebih mengutamakan produk yang menguntungkan. Untuk bentuk pemasaran juga relatif sama, dan strategi pricing juga relatif sama, sesuai dengan kualitas dan relatif terjangkau. Sedangkan untuk strategi supply chain, mereka juga memiliki strategi supply chain yang baik, di mana Unilever mengelola risiko pasokan sebagai strateginya dengan teknologi kolaboratif dan keberlanjutan. Di sisi lain, Procter & Gamble berfokus pada teknologi yang mempertahankan resiliensi supply chain perusahaan. Kemudian, yang dapat kita pelajari dari kedua perusahaan ini adalah dari marketing, setiap perusahaan pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam memasarkan produk-produk mereka. Namun, bagaimana perusahaan tersebut membangun awareness yang tinggi untuk masyarakat dapat setia dalam menggunakan suatu produk dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam pasarnya. Kemudian untuk supply chain, kita dapat belajar bahwa teknologi dalam supply chain dari gudang ke tempat distribusi hingga ke konsumen mempermudah alur supply chain hingga pekerjaan yang besar, rumit, dan seringkali terjadi gangguan yang besar bukan menjadi masalah jika perusahaan mampu mempersiapkan dengan baik.